Halo geng, selamat malam. Dan kemarin aku tuh kan pengen potong rambut dan sekarang udah kecapean ya. Akhirnya aku potong rambut juga. Gini hasilnya loh geng. Potong rambut aku. Sebenarnya geng, aku tuh suka banget sih kalau rambut aku tuh udah panjang. Suka banget. Apalagi kayak spray itu kan. Tapi kendalanya itu geng, kalau aku berambut panjang, mata aku lindung. Ini sih masalah sih bagi aku. Soalnya kalau mata aku itu kelindung rambut, itu kan mengurangi intensitas pandangan aku. Dan itu malah bagi aku menjadi tambah bego ya. Ya kadang-kadang hanya karena rambut. Dan akhirnya yang terjadi aku seperti agak-agak bego gitu loh geng. Kenapa ya geng? Setiap kali bila rambut panjang gitu, aku perhatikan ya untuk diri aku gitu. Kalau aku rambut panjang, yang terjadi itu malah kadang-kadang aku bisa nggak connect loh. Soalnya yang aku rasakan itu, aku itu akan connect dengan sudut pandang aku ya. Jika aku memandang dan jelas, aku itu connect banget. Tapi di saat mata aku ditutupi oleh rambut, rasanya hidup aku itu rasa berat, rasa nggak connect, rasa ya pokoknya rasa gimana gitu. Pokoknya yang nggak asik gitu. Tapi geng, kadang-kadang kelalaian itu datangnya pada aku sendiri ya. Kadang aku malas untuk potong rambut. Kadang sampai 4 bulan, kadang sampai 5 bulan geng. Itu yang seharusnya tuh kan kita potong rambut itu paling tidak kan 40 hari bagus. Tapi enggak bagi aku. Kadang-kadang aku tidak bisa memperhatikan diri aku juga loh geng. Yang akhirnya dan ujung-ujungnya aku juga merasa tertimpa gitu. Tertimpa oleh apa ya, rasa yang tidak banget gitu bagi aku. Karena mata ya, entah kenapa sih pandangan aku, jika aku tutup mata aku dengan rambut aku, otomatis aku bukan kadang-kadang lagi ya, aku selalu menjadi berat. Aku selalu menjadi agak-agak bego gitu. Enggak connect. Ya itulah geng yang terjadi pada aku jika aku mempunyai rambut panjang yang sudah panjang. Seandainya panjang rambut aku itu masih belum segini, masih belum menutupin mata aku masih aman-aman aja loh geng. Tapi kalau sudah segini, meskipun kadang-kadang terbuka kayak gini kan, tapi akhirnya jatuh juga ke sini kan rambutnya. Dan terjadi malah ini juga terkadang itu menghambat loh geng, menghambat banget dengan aktivitas aku. Ternyata rambut pendek memang lebih indah bagi aku ya, karena semua orang itu tipenya itu beda-beda ya. Ada yang suka tuh rambut panjang, ada yang sukanya itu rambutnya pendek, ada yang suka itu yang kayak ala-ala Korea yang matanya ketutup, ala-ala Jepang juga. Tapi mereka tidak terganggu ya. Ternyata di sini pencarian pada jati diri aku, masalah rambut itu aku harus pendek. Padahal geng, aku bukan PNS, aku bukan seorang pegawai kantoran yang mewajibkan untuk berambut rapi dan pendek. Tuh aku bebas pengangguran dan aku bebas untuk pakai rambut aku dengan gaya apapun. Tapi di sini loh geng, ternyata rambut yang panjang dan menutupi mata itu untuk diri aku sendiri ya, ini untuk aku, itu malah membuat aku tambah seperti bego. Meskipun kadang-kadang sih banyak juga teman bilang katanya lebih bagus rambutnya begini, panjang segini, karena lurus kan. Tapi ya masalahnya di situ, di akunya lagi masalahnya geng. Masalah rambut panjang, gerah,
Yang namanya laki-laki kan aku juga jarang untuk yang mandi terlalu sering, jarang banget. Apalagi yang istilah orang itu perawatan yang untuk membuat kulit kita itu tidak gerah, dengan ditutupi rambutnya agak-agak sedikit panjang gondrong. Tapi aku tetap yang gerah. Ternyata pencarian pada jati diri aku untuk masalah ukuran rambut, geng, aku harus rapi, harus pendek. Walaupun keteledoran aku sering, ya itu loh, geng, aku malas untuk ke tukang potong rambut, malas banget ke haircut, malas banget. Padahal tepatnya itu melewati rumah. Aku bolak-balik itu melewati juga. Mau jalan, mau nongkrong juga melewati juga. Tapi kadang-kadang itu malas, geng. Apalagi pas pool. Lihat, oh pool ternyata nggak jadi. Besok nggak jadi lagi. Dan akhirnya ya entah sampai kapan ya. Punya rambut bisa dirapikan. Juga, geng, rambut panjang itu bagi aku sih perawatannya juga kan otomatis kan lebih banyak sampo. Kalau pendek sih sedikit, ya toh. Tapi yang pastinya itu walaupun pendek atau panjang, ya pastinya itu harus bersih untuk membilaskan, membilas rambutnya, ya toh. Kalau enggak ya gatal, kusam. Jadi, geng, bagaimanapun aku selalu saja, ini kan rambut aku pendek, nanti lihat sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan baru udah sampai segini. Nutupin mata aku, geng. Padahal sudah disarankan oleh tukang pangkas rambutnya, katanya kalau bisa, kalau memang tidak pengen terganggu gitu matanya, ya udah 40 hari kesini rapikan gitu. Bagus juga sih sarannya, tapi kadang-kadang sih waktunya lagi aku. Padahal pengangguran ya banyak waktu. Tapi ya aktivitas aku sih banyak juga, untuk berkomunitas juga. Mumpung rapi, geng. Rasa ringan banget ya. Kalau panjang itu, aduh rasanya gimana gitu. Tapi enak juga sih, dinikmatin juga. Makanya ini awal-awal aku press kan. Bagi aku ini aku press ya, tapi aku nggak tahu pandangan orang lain, karena sudut pandang orang lain kan beda-beda untuk melihat seseorang lagi. Ya toh beda-beda. Jadi yang penting tuh kita punya rambut, geng. Seindah apapun rambut kita, yang penting itu adalah kenyamanan pada diri kita sendiri, tidak dari pandangan orang. Kalau orang lain enak memandang rambut kita yang seperti ini, tapi dalam sebenarnya kita kacau, kita benar-benar terganggu, kita benar-benar merasa, aduh, kepala kita, pikiran kita berasa sedih banget. Kenapa kita dengan model rambut begini kita berasa tersiksa banget. Tapi padahal orang lain melihatnya suka, katanya bagus dengan pujian-pujian, yaitu jangan pernah untuk tergoda dengan ujian. Soalnya aku pernah tergoda dengan pujian teman-teman aku. Rambutnya itu lurus banget loh. Kamu pakai sampo apa, katanya? Aku bilang sampo biasa aja. Rambut kamu itu lurus banget. Perawatan di mana? Aku bilang aku nggak pernah perawatan. Ya inilah rambut aku. Memang lurus dari asalnya. Sampai banyak teman-teman aku bilang katanya lebih bagus rambutnya panjang, agak-agak supaya gitu ya. Ya itu panjang segini loh, geng. Tapi bagaimanapun pandangan orang lain memandang kita indah, tapi bagaimana lagi dengan diri kita sendiri. Yang intinya itu kita mencari tetap kepribadian kita sendiri, menjadilah diri sendiri dan pribadi sendiri. Soalnya yang namanya rambut juga adalah bagian dari diri kita sendiri kan, geng. Apapun itu, aku mending mencari pandangan aku sendiri, yang penting aku bisa nyaman gitu. Soalnya aku pernah juga sih, geng, potong pendek kayak gini. Lalu saat itu kan aku tidak pakai
tidak pakai gel rambut aku, dan akhirnya terlihat seperti ya tidak mengkilat lah. Dan akhirnya ada teman-teman sih juga bilang, katanya kok pondrong pendek tapi malah menjadi seperti aneh katanya, gak asik lagi, tidak seperti panjang kemarin. Aku pernah sih aku menyesal, oh ada kata nggak usah dipotong. Tapi di situ lagi geng, aku berpikir lagi, seandainya aku membiarkan hanya demi sebuah pujian dan aku membiarkan rambutku panjang dan lurus, tapi batinku tersiksa karena aku merasa gerah, karena aku merasa menjadi seperti orang bego, karena mata aku selalu ditutup oleh rambut. Jadi kalau ada yang mau bicara dengan aku harus buka rambut dulu kayak gini loh, atau aku kayak gini, atau ya pakai bandok lah gitu. Jadi aku bisa menatap orang yang berbicara dengan aku, dan aku bisa fokus, dan aku bisa connect lagi. Jadi ya ternyata rambut juga bisa membuat kita kepada kebegoan ya, masalah rambut. Kenapa? Makanya itu geng, aku tidak lagi untuk berambut panjang. Dulu sih aku pernah rambut panjang sampai segini ya. Bagaimana depannya begini, tapi nggak ada lagi sih fotonya ya. Sempat ada foto satunya aja, tapi ya di Instagram ya. Dan itu udah lama banget juga. Dan gimana aku merasakannya, bener-bener rewel banget. Rewel banget geng, dengan rambut panjang itu rewel banget. Oh. Jadi geng, intinya itu, apapun itu, penilaian orang tentang rambut kita, jadilah untuk menilai diri kita sendiri dan merasakan indahnya untuk diri kita sendiri, ketimbang kita hanya merasakan keindahan dari penilaian dan mata orang lain atau teman-teman kamu yang mengatakan katanya kamu lebih indah begini. Gak usah diturutin. Mending kamu turutin rasa hati kamu. Ya seperti aku pentingkan aku ikuti kata hati aku merasa nyaman dengan rambut begini, dan aku merasa nyaman begini, tidak panjang dan berasa rapi, berasa ringan banget. Dan ini juga salah satu faktor yang menghilangkan rasa stres aku gitu. Karena di saat rambutku panjang itu aku sering banget aku merasa stres. Nah, karena kan yang namanya rambut panjang itu kadang-kadang kita lambat untuk merawat. Akhirnya karena rambut aku jenisnya berminyak ya, walaupun aku tidak pakai minyak, rambut aku terasa seperti berminyak. Akhirnya kan berdebu, ketombean, gatal, dan menjadi stres karena panas lagi kan. Karena rongga angin itu masuk ke dalam kulit, menembus kulit kepala itu terasa jauh banget. Tidak seperti ini ya, oke. Mudah. Jadi terasanya itu ya ringan. Jadi geng, apapun itu jangan sampai menjadi bego karena dengan gaya rambut. Jangan sampai menjadi orang yang bego, karena aku yakin banget kebanyakan orang yang rambutnya tidak sesuai dengan kata hati, kadang-kadang kita bisa menjadi bego, kita menjadi tidak fresh, kita menjadi stres, jadi kita menjadi seseorang yang kadang-kadang sulit banget. Nah itu aku nggak tahu dengan orang lain, karena bentuk body, bentuk pikiran, dan bentuk fisik juga mempengaruhi dan beda-beda ya. Jadi apapun itu kembali kepada diri kita sendiri. Masalah rambut, jadikan untuk jiwa kamu sendiri, tanpa harus mengikuti jiwa mata-mata mereka yang menatap kita. Ya udah geng, thank you, dadah.